Saya pernah tanya ya. Bang Zuma tahu kagagatan enggak? Apa? Tahu kagagatan enggak kagagata? Apologet Kristen Ortodoks. Oh, iya, murid saya itu. Kenapa? Ya, saya tanya sama dia, saya tanya sama kagagata. Apakah Yesus itu, apakah Tuhan itu bisa menjadi manusia? Dia katakan iya. Oh, nggak bisa. Tuhan nggak bisa jadi manusia. Tuhan kan bisa segala-galanya. Kalau Tuhan nggak bisa jadi manusia, berarti Tuhan nggak bisa segala-galanya dong. Tuhan jadi manusia. Ketika Tuhan jadi manusia, manusia ini masih Tuhan. Belum selesai. Iya, saya ketika Tuhan mau jadi manusia, manusianya ini Tuhan. Manusianya Bukan dong. Bukan. Nah, Bukan. berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan kan? Iya. Berarti bisa Tuhan menjadi bukan Tuhan. Iya. Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan. Pertanyaan Anda itu salah. Pertanyaan Anda itu seperti Kok salah? Anda tanya. Contoh nih, firman menjadi Al-Quran. Ya kan? Firman menjadi Al-Quran. Nah, apakah Al-Quran itu Tuhan? Pertanyaan Anda kan seperti itu. Bukan. Al-Quran bukan Tuhan. Terus? Buku Tidak, pertanyaan Anda itu soal seperti itu kan? Tuhan menjadi manusia. Manusia ini Tuhan bukan? Anda yang menjawab, bukan. Berarti Tuhan, berarti Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan kan? Enggak jelas. Kalau kedagingannya bukan Tuhan, yang menjadi daging Tuhan atau bukan? Daging itu bukan Tuhan. Jadi yang menjadi daging ini siapa? Ya manusia. Loh, tadi katanya firman menjadi daging. Iya, firman menjadi daging. Firman menjadi manusia. Tapi manusia ini bukan Tuhan. Oke, lalu apa yang ada pada diri Yesus yang Tuhan? Dagingnya bukan Tuhan, lalu apanya? Oke, apa yang ada pada Yesus yang Tuhan adalah apa yang dari Allah itu sendiri. Maksud lo apa, Rahing? Yesus dagingnya. Yesus dari Allah Bapa. Yesus kan dari Allah Bapa, ya kan? Ya itulah sisi ketuhanannya dia itu, karena Yesus itu bagian dari Allah Bapa itu sendiri. Iya, menyembah apa Yesus yang ada? Menyembah Allah Bapa itu sendiri. Apa yang ada pada diri Yesus yang adalah Tuhan? Apanya Yesus yang Tuhan? Apanya? Kakinya. Ya sisi ke Allah Bapaannya dia itu, sisi ketuhanannya dia. Justru sisi keilahian ketuhanannya ini yang ku cari. Yang mana? Kakinya, kukunya, giginya, hidungnya, apanya? Itu bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan badan itu bukan Tuhan. Lalu apanya yang Tuhan? Ya Bapa itu, karena Bapa itu ada pada Yesus. Berarti tidak ada yang Tuhan pada diri Yesus. Karena Bapa itu adalah esensi yang ada di luar Yesus. Ayo. Sudah kubilang. Apa sisi keilahiannya Yesus itu di mana? Dagingnya bukan. Lalu sebentar. Jiwanya ketakutan. Apakah itu pantas jadi Tuhan jiwa yang takut? Tidak pantas sebenarnya. Tidak pantas. Gugur lagi. Apanya? Gugur lagi. Apanya lagi? Sudah aku bilang lebih akurat, saya kasih bukti kalau Yesus itu Tuhan. Kalian tidak mau terima. Kalian mau kemana-mana. Data saya lebih akurat bahwa Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan. Apa pada itu? mulanya adalah firman. Itu sisi ketuhanannya di.
Apa di situ mana ada pada mulanya firman? Yesus itu bukan firman. Ya, apa bunyi Yohanes ayat 1 di situ? Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Theos, dan firman itu adalah Theos, dan firman Ya udah. itu telah menjadi daging. Nah, firman menjadi daging. Ya, terus Terus yang Terus mana yang kenapa? Tuhan di situ setelah jadi daging? Yang dari daging yang mana? gimana? Yang menjadi Tuhan yang mana? Kok Dagingnya pertanyaannya tidak. tuh loh. Loh, saya mencari aspek Iya, daging itu bukan ketuhanan, Tuhan. aspek ketuhanan, unsur Iya. ketuhanan Iya. yang ada pada diri Yesus itu yang mana? Firman itu perkataan. Firman itu perkataan. Sebenarnya itu Beda, jangan samakan di Islam, jangan samakan di Islam. Lalu Kalau firman di- itu apa? Firman itu perkataan Allah. Lalu firman itu apa? Firman itu Ya, apa? firman yang menjadi manusia itulah Yesus. Firman itu apa? Ya, firman itu adalah Yesus itu sendiri. Kata siapa firman itu adalah Yesus itu sendiri? bukan. Aduh, parah ini, parah. Kupikir tadi pendeta atau apa ini? Anda masih sering ke gereja? Enggak, Injil Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Terus menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Itu yang betul, deh. Dalilnya di mana itu? KPR 2 nomor 36. Jadi Tuhan Anda itu adalah Tuhan yang dibuat. Tuhan Anda Dan itu kenapa? buatan Tuhan, gitu. Alias Tuhan KW. Begitulah. Dan gini. Dan kenapa orang Yahudi menuhankan dia? Karena apa? Karena semua ajarannya itu untuk yang baik. Tidak ada orang Yahudi menuhankan Yesus. Malah mereka orang Farisi dan ahli Taurat, ketika dia tahu kalau Yesus itu dibuat menjadi Tuhan, mereka panik. Mereka menjadi terenyuh. Mereka merasa tersakiti karena mereka tahu Yesus bukan Tuhan. Tetapi Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan untuk mereka. Makanya mereka menyesal. Coba baca KPR 2 nomor 36, 37, 38 sampai 40. Datang Kristen karena bukan orang Yahudi gembira setelah diberikan hadiah berupa Tuhan bernama Yesus. Karena orang Kristen sebelum Yesus datang tidak bertuhan. Tuhannya bukan Tuhannya Yahudi. Tuhannya bukan Tuhannya Bani Israel. Dewanya bukan dewanya Roma dan seterusnya. Khususnya orang Indonesia, tadinya Tuhannya itu animisme, ajaran Hindu. Kebanyakan kita. Nah, lalu kemudian datanglah Belanda dan Portugis mengajarkan kalian untuk bertuhan kepada Yesus. Punyalah kalian Tuhan bernama Yesus. Yang tadinya belum ada Tuhan kalian itu. Dan Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang dihadiahkan oleh Tuhan yang sesungguhnya kepada orang Farisi. Jadi kalian itu menuhankan Tuhan KW. Tanya coba Adam itu. Tuhan yang benar itu dan senior itu sudah pensiun. Yesus yang mengambil alih posisi Tuhan yang baru. Benar Bang Adam? Bang Lunas? Betul? Benar. Itu tengoklah itu. Kalian jadi nggak usah kemana-mana. Bukti ketuhanan Yesus karena Dia adalah Firman. Nggak ada gitu. Yesus adalah Tuhan bagi angkatan jahat. Titik, dan titiknya itu sebesar Gunung Galunggung. Silakan. Itu yang saya tidak setuju. Dalilnya? Dalilnya ada. Sebenarnya Di gini. Matius 12 38 sampai 40 yang keluar dari kubur adalah hadiah untuk orang jahat. Tidak bisa tidak, itu fakta, itu real. Kita pun gini ya Bang Juma, di orang Kristen ini kita pun percaya sama Yesus itu bukan karena dia itu sebagai Tuhan, kita enggak, bukan. Tetapi Tuhan itu yang mengutus dia, maka kita harus melalui dia baru agar kita bisa bertemu dengan Allah Bapa. Kan gitu. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Nah, itu bisa dikatakan bukan Tuhan, tetapi Pintar. Udah mulai sehat ini, udah mulai sehat. tetapi Sedikit lagi deh ini keluar ICU.
karena dia itu udah diutus sama Allah Bapa, maka kita percaya apa yang dia katakan itulah yang dikatakan Allah Bapa kepada dia. Kan gitu. Nah, itu mulai pintar. Gara-gara tadi diskusi sama saya ini. Iya, tadi kan kita udah diskusi pertama tadi. Betul. Udah mulai pintar dia. Tinggal saudara orang jago ini yang sedikit agak-agak miring sedikit. Tetapi kita pun di diskusi ini jangan jadi bertentangan. Kita ambil yang baik aja kan gitu. Namanya juga diskusi kan gitu. Jadi tidak ada yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui Yesus. Nah, itu betul. Tapi Yesus bukan Tuhan. Dia juru selamat. Nah, si orang bukan orang jago, ini orang bego. Orang bego orang. Tapi mudah-mudahan juga mulai siuman tadi. Makanya kan Ya, adekku orang jago. makanya kan siuman gitu, juga ya. Bang orang jago. Terbagi ibaratnya tergolongkan dengan 3, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kan gitu. Jadi kan gini, di 3 ini dia satu firman kan gitu, satu ajaran yang baik kan gitu. Jadi waktu Allah Bapa, kita kan sebagai manusia, janganlah kita orang yang udah mendului kan gitu. Sebagai manusia tidak bisa melihat, hanya cahaya dan api kan gitu. Jadi berencanalah Allah Bapa itu untuk mengutus anak Yesus. mengutus Yesus ini agar manusia ini tidak buta dan percaya bahwa adanya Tuhan kan gitu. Pintar sekali. Itunya artinya Bang. Cuman jangan kita sesudah apa ini ibaratkan gini loh. Bagi orang yang lemah, kita bisa saja murtad karena apa? Nah, kan gitu. Karena kita gini. Kita harus kita kaji aja Bang. Kan gitu sesuai kita mengetahui. Maksud anda tadi murtad itu maksudnya gimana? Murtad Keluar itu dari dia Islam Bang, pindah agama kan gitu. Pindah agamanya gini. Karena yang mengadakan tema tersebut orang kita Muslim kan gitu. Maksudnya Anda Muslim? Bukan. Saya Kristen Bang, Kristen Protestan itu Bang. Oh. Kan banyaknya Bang gini loh Bang. Kita bukan apa? Kita diskusi. Banyak orang diskusi itu kalah mental, kalah apa kan gitu. Kalah pengetahuan dan tidak bisa Kalau mental tidak, tapi tadi Bang dari narasinya Abang itu kayak apa tadi? Kayak murtad, apa kata tadi itu? Kayak seolah-olah harus masuk Islam gitu. Bukan saya mengajurkan seperti itu. Bukan. Maksudnya kita yakini kan gitu. Kayak saya lah. Saya itu kan udah memahami tentang yang namanya kayak pertanyaan Bang Juma tadi, ketuhanan Yesus itu gimana kan gitu. Sebenarnya dia manusia kan gitu. Kalau kita apakan dari yang Bang Zuma bilang itu kan, yang Bang Zuma bilang kan, apakah kemanusiaannya dia itu Tuhan? Nah, saya jawab kemanusiaan Yesus itu bukan Tuhan, tapi ada sisi keilahiannya, itulah yang Tuhan. Nah, mana sisi keilahiannya? Itu yang Anda susah cari. Iya, itu. Ya, sisi keilahiannya dia itu adalah Bapa itu sendiri. Berarti Karena bukan dia sisi adalah firman keilahian. Allah. Itu bukan sisi keilahian Yesus. Tapi Ya, kalau dari apa gini lah, kemungkinan gini loh Bang, maksudnya Abang orang jago ini kan gini. Tapi dapat kalau tadi pemikiran, apakah Allah Bapa itu kan Allah Bapa ini kan yang berkuasa, bisa melakukan apapun di dunia itu kan gitu. Iya. Nah, apakah mungkin Allah Bapa itu gimana ya kata bahasa pasarannya, menyamar sebagai manusia kan gitu, ibaratkan lahir sebagai manusia kan gitu, ibaratkan gini loh. Itu nggak mungkin. Tetapi kalau kita kaji-kaji, sedangkan Yesus setiap melakukan keajaiban, dia berdoa dulu kepada Allah Bapa kan gitu. Pintar. Masuk ini barang, masuk. Itu kan kemanusiaannya. Dibayar cash. Kemanusiaannya. Iya. Apakah mungkin gini?
Terakhir gini loh bang, terakhir gini. Kalau orang yang bijak berpikir, jadi berpikir seperti ini, apakah Sebentar, alam Bang, sebentar. Dari narasinya Anda tuh seolah-olah tuh kayak narasi-narasi Islam. loh? Ya, sudah mulai sehat ya. Itu fakta real. Dia tidak Masa bisa Anda menerima memaksa? kebenaran nih. Dari narasinya Anda tuh loh. Gini Ya, loh, karena dia menggunakan akal. gini loh Saudara bang. Day, Kita, dari gereja kita mana itu dia? harus lemah lembut bang. Kita itu kalau memberitakan kebenaran, mempertahankan kebenaran itu harus lemah lembut, kan gitu. Dari Harus gereja kita mana, ikuti Day? pertanyaan dia, kan gitu. Pertanyaan dia Islam. tujuannya apa, bertujuan Islam, kepada oh, apa, ya. kan gitu. Harus kita tahu bang pertanyaan Iya, itu. dia kan Setiap- dia kan mengatakan begini, tujuan dari Bang Zuma kan mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya Tuhan itu hanya Allah Bapa. Begitu enggak, Bang Zuma? Iya dong, pasti dong. Ya kan? Nah, sedangkan yang saya maksudkan itu, Yesus itu adalah bagian dari Allah Bapa itu sendiri. Paham nggak? Iya, bagian itu kan berarti apa bang? Bagian itu di luar Allah Bapa, di sekitarnya. Ibaratkan gini loh, bagian itu bukan ibarat bagian itu kan tentang pengajaran, bukan satu. Gini loh bang, kita kaji-kaji gini loh bang, bukan apa. Kalau kita katakan satu dari tentang pengajarannya. Pintar sekali. Namun kalau manusia itu, Tuhan kan nggak pernah mati. Kalau Allah Bapa itu kan Pintar. namun ketika Yesus lahir, nah, dia itu sebagai manusia yang gimana layaknya manusia mengalami kematian, kan gitu. Pintar. Iya, yang mati itu kemanusiaannya, Bang. Yang lahir itu kemanusiaannya. Iya, Yang pahamnya mati aku bang. salib itu kemanusiaannya. Tuhan itu nggak Pahamnya pernah aku maksud mati. Tuhan Pahamnya itu aku nggak maksud pernah apa? mati. Pahamnya aku maksud abang. Tetapi gini loh bang, itu memang hal wajar, memang manusia dia di dunia bang. Tetapi dia manusia yang paling berbeda dari semua manusia. Dia mati bukan meninggalkan jasad, kan gitu. Tetapi jasadnya terangkat juga ke surga, gitu loh. Dia manusia yang berbeda. Itu dia, Bang. Tetapi kalau dikatakan manusia pasti manusia, kan gitu. Nah, pintar sekali. Itu dia bang. Poin dari Bang Merpati ini apa? Poinnya gini bang, kita harus bijak lah bang untuk mengapakan pertanyaan seseorang bang. Poin Poinnya, dari narasinya, Bang. Mr. poin Lee, narasi. Katolik Protestan. Kalau untuk yang namanya dikatakan Tuhan Yesus itu manusia, itu harus kita terima bang. Tetapi Nah itu, Bang, ajaran saya terima. itu, Yang saya tidak terima itu kalau dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, paham nggak? Nah, sekarang saya tanya sama Merpati. Bang Merpati saya tanya, Yesus itu Tuhan. lucu. Saya tanya sama abang nih. kalau gini bang, kita pribadi kita masing-masing itu bang, kita anggap dia Tuhan. Bang. Iya, perlu pribadi kita apa-apa. masing-masing. Cuman kan saya ingin Ikut saya tahu. saja bang. Ah, Saya ingin tahu apakah Yesus itu Tuhan. Abang kalau pengen tahu, tanya dari hatimu bang, dari hatimu. Kan? Ini sudah ketahuan ini bukan Kristen. Loh, gini loh bang, nanti dia Abang waras paham bang. nggak Bang arti Merpati ini Tuhan pakai itu? otak. Kalau jago paham pakai nggak otak arti dia. Tuhan itu seperti apa? Udah Gimana? dibilang tadi, Tuhan itu nggak pernah mati. Mr. Lee, Iya. buka kamera. Makanya Iya, bang, betul. gini loh bang, kita pertanyakan dari dalam hati kita. Makanya kita bilang gini, aku Mr. Lee yakin, Katolik. gini terbuka aja kita. Aku yakin Yesus itu Tuhan. Yakin aku, cuman nggak aku tampilkan di layar. Gitu loh bang. Iya betul lah, kita kan nggak perlu tampilkan bagaimana kita mau tampilkan, itu kan keyakinan kita masing-masing. Makanya Tapi gue bilang. saya ingin tanya sama abang itu, apakah abang yakin Yesus itu Tuhan? Abang sudah mengatakan Yesus itu Tuhan, udah selesai.
Nah. Kan Yesus itu memiliki sisi kemanusiaan, memiliki sisi ketuhanan. Dia sepenuhnya Oke. manusia dan sepenuhnya Tuhan. Iya, Oke. namun kalau Tuhan itu ada satu, Bang. Hanya satu Tuhan. Iya, dan Kristen juga. Kristen itu Tuhan itu cuma satu, Allah Bapa. Allah Paham ya, Bang? Bapa, Arti Roh Tuhan itu dan Putra. enggak, Abang bertanya kalah. Itu Abang yang paham bisa pengertian Bang. dari Tuhan? Pengertian dari kata Tuhan. Ya Tuhan, ini menurut apa versi Islam? Jangan versi Islam, versi semua itu. Kalau nggak ada versi Islam, versi apa? Tuhan itu semua, itu semua Ya agama. Tuhan apa yang kita sembah? Tuhan apa yang kita sembah? Tuhan itu, Bang, untuk Yang semua umat-umatnya di dunia ini, mau itu agama Ya, Muslim, mau itu agama Hindu, Buddha, segala macam. Betul. Nah, jangan abang bilang versi Muslim, versi apa? Enggak boleh gitu. Tidak, karena berbeda Bang, berbeda. Karena begini, kenapa saya mengatakan begitu? Ya, di istilah pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apakah dalam Kristenan meyakini ketuhanan yang Maha Esa? Iya. Buddha, iya. Ketuhanan yang Maha Esa, Iya. udah artinya. Konsepnya kita berbeda. Kita sama Islam itu sama menuhankan Allah Bapa, tapi konsep kita berbeda. Paham nggak? Konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam Islam dan Kristen itu beda. Kalau lebih jelasnya begini, kalau dalam kekristenan Tuhan Iya, bukan paham. satu tok, tapi kalau dalam Islam itu satu tok tunggal. Ini maksudnya Bang Kalau Juma. dalam Kristen tunggal. Maksud Bang orang jago ini Kok tema saya- Bang ini. Gantikan aja, mana bukti kalau Tuhan, kalau Yesus itu adalah Tuhan. Ya Tuhan, dia itu maksudnya gitu, Bang. Karena kan arti ketuhanan ini kan Sudah saya jelaskan tadi. Sudah saya Tanya jelaskan. Bang, untuk Bang Juma nanti kan gini. Kalau untuk Bang Juma bukan aku mengajari kan gitu. Kalau bikin tema itu memang harus untuk yang apa Bang? Detail pasti gitu loh Bang. Makanya tadi saya bilang begini Bang Berkati. Tadi saya bilang kayak gini. Bang Zuma, kalau mau bikin judul, kalau ingin menegaskan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, tulis di situ mana bukti kalau Yesus itu Tuhan. Gitu, itu lebih tepat sasaran. Kalau Itu Anda maksudnya. menulis di situ bukti ketuhanan, ya, Kristen meyakini ya Yesus itu memiliki sisi ketuhanan. Karena dia itu bagian dari Allah Bapa itu sendiri atau kesatuan, Buktinya Tritunggal. mana? Buktinya mana? Sekarang saya tanya sama Anda bisa buktikan Allah di mana? Anda Allah bisa di mana? perlihatkan kepada saya di mana Allah? Yang bisa ditunjukkan di mana posisinya itu makhluk. Oke. Itu baru Tuhan. Syarat Tuhan, Oke, Tuhan saya- adalah satu. Tunggu, sabar. Oke, saya ikuti. Syarat Tuhan itu adalah tidak menempati ruang dan waktu. Itu syarat Tuhan. Iya, benar, Syarat benar. makhluk menempati ruang dan waktu. Yesus di mana posisinya? Menempati ruang dan waktu atau tidak Yesus menempati itu ruang dan waktu? makhluk. Yesus itu ciptaan Oke, udah dan dia selesai. nggak bisa dipisahkan, nggak bisa Hei. dipisahkan itu. Bagaimana ceritanya Anda tidak bisa memisahkan antara pencipta Kalau dengan di ciptaan? Islam iya, kalau di Islam iya. Nah, itu Pencipta kan ya pencipta. kenapa Anda membawa narasi itu? Kenapa? Karena Anda sudah terjerat oleh orang Farisi yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Apa kata Yesus tentang dirinya? Apakah dia ada sisi keilahian? Coba. Apakah Yesus memiliki sisi keilahian menurut Yesus? Mana? Bagian dari Allah itu sendiri ya. Iya dong, dia memiliki sisi ketuhanan. Itu menurut Anda. Sekarang menurut Yesus apakah sama dengan menurut Anda? Kalau Anda ingin membantah Yesus tidak memiliki sisi ketuhanan, di mana datanya? Yesus sendiri yang menerangkan. Di mana? Yohanes 8:42. Aku keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa. Aku datang bukan atas kehendakku. Saya buka sini, bentar. Yohanes ayat berapa tadi? Silakan. Berapa 8:42. ya? Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu. Yang itu. Yes.
Oke, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Hmm. Nah, terus kenapa? Mana sisi keilahiannya mana? Dia datang Dia bukan atas menurut ayat kehendaknya. ini. Ada berapa kehendak pada diri Iya Tuhan? benar. Ya, dari Pada Allah diri Tuhan Bapa. ada berapa kehendak pada diri Tuhan? Ya satu. Satu. Yang satu ini berkehendak menjadi Yesus atau tidak? Ya berkehendak dong. Kenapa Yesus mengatakan bukan atas kehendakku? Kalau dia adalah Bapa. Ayo. Gimana? Kenapa Yesus tidak mengatakan aku datang menjadi manusia atas kehendakku sendiri? Kalau dia adalah Bapa itu sendiri. Abang tahu Tritunggal enggak? Tritunggal. Gugur Tritunggal di situ, gugur. Yesus tidak masuk ke dalam sang pemilik kehendak. Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri. Gugur Trinitas. Anda tahu di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Yesus dalam hakikat yang sesungguhnya adalah sama seperti Bang Suba. Tidak bisa dipisahkan. Keadaan Yesus yang sebenar-benarnya adalah sama seperti Bang Suma. Gak bisa tidak. Coba Anda baca 1 Yohanes 3 nomor 2. Anda tidak akan bisa menghadapi Tritunggal untuk masuk ke dalam zona ketuhanan terhadap Yesus. Itu gak bisa. Gugur seketika di sana. Coba Anda baca. Iya, dari saya melihat ya, dari ayat yang Anda kutip ini, seolah-olah Anda ingin memisahkan Yesus dengan Allah. Yesus yang mengatakan itu, bukan Iya, aku. Iya. Iya. Maksud saya, Anda mengutip ayat ini, ayat mengambil kata ayat-ayat dari Alkitab dengan tujuan ingin memisahkan antara Yesus Dengan Allah Bapa. tujuan untuk menyadarkan adek ini, Yesus itu Tuhan untuk orang jahat, bukan untuk semua orang. Yang Anda maksud Yesus Karena begini, Manusia Bang. dia manusia. Ya memang manusia. Kami tidak menyembah kemanusiaannya. Ya makanya dia bukan. Kenapa dia menjadi Tuhan bagi sekelompok orang? Karena memang dia dilantik untuk menjadi Tuhan bagi orang jahat. Dan orang jahat ini tidak berhenti sampai di situ. Orang jahat ini menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk menjerat orang-orang asing di luar sana untuk ikut-ikutan menyembah kepada Tuhan yang dilantik tersebut. Termasuk Anda terjerat di situ. Paham? Sebelum Yesus itu dilantik menjadi Tuhan, Yesus sudah bertuhan. Yesus itu hamba Tuhan. Yesus punya Tuhan. Tetapi ketika Yesus turun ke bumi, di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, orang-orang membuat makar, membenci dia, berupaya membunuh dia. Sehingga Tuhan yang mengasihi Yesus, menjadikan Yesus itu menjadi Tuhan bagi pembenci-pembencinya. Baca KPR 2:36. Seketika itu apa yang terjadi? Mereka sedih mendengarkan perkataan Petrus itu. Apa katanya? Lalu apa yang harus kami lakukan? Kalian harus bertobat dan selamatkan dirimu dari angkatan jahat ini. Jadi kalian ini sebenarnya adalah orang yang dijerat dengan ajaran orang Farisi. Sebenarnya kalian itu adalah orang-orang yang baik, tapi karena kalian percaya kepada jeratan Farisi, kalian masuk ke sana menyembah manusia Yesus yang diperuntukkan menjadi Tuhan bagi orang jahat. Nah, sekarang Anda berhadapan dengan saya, berhadapan dengan umat Islam. Untuk membuktikan Tuhan Anda itu adalah Tuhan, Anda harus memiliki apa? Konsep apa? Konsep irasional. Apa itu? Yesus memang sepenuhnya bukan Tuhan, tapi sepenuhnya juga Tuhan. Apa ini? Lah iya, kan dalam ajaran Anda kan tidak sama seperti itu, ya kan? Dalam ajaran Anda, dalam ajaran Islam, Tuhan itu tidak bisa menyerupai makhluknya, ya kan? Nah, kalau menurut Sedangkan Yesus, dalam Kristenan bisa. Allah Bapa bisa.
Saya katakan, Kristen, saudaraku Kristen, kalian memang punya Tuhan namanya Yesus. Saya akui itu. Tuhan sudah menghadiahkan Yesus sebagai Tuhan bagi kelompok tertentu. Dia tidak dihadiahkan, dia itu Tuhan itu sendiri. Dari mulai Baca KPR 2 nomor 36 Anda baca. Dari mulanya gimana? Tadi Yesus sendiri mengatakan Yohanes 8:42. Gimana? Anda mengatakan dari semula Yesus itu Tuhan. Buktinya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Anda mengatakan Tuhan itu memiliki, Anda mengatakan Tuhan memiliki satu kehendak saja kan? Sebelum ada Yesus di bumi, satu kehendak ini ketika dia sendiri yang ingin turun ke bumi, setelah dia menjadi manusia, maka dia berbicara, aku datang atas kehendakku sendiri. Itu kalau dia adalah sang Tuhan. Tapi faktanya dia mengatakan apa? Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan dia sang maha kehendak. Bukan. Tetapi dia adalah manusia paripurna, manusia yang super duper, yang diutus sebagai bukti kekuasaan Tuhan kepada kaum Bani Israel. Agar Bani Israel percaya kalau dia adalah Mesias, manusia suci, terkemuka di dunia dan akhirat, dan dia akan menjadi hakim nanti di akhir zaman. Dia hanya manusia, bukan dia sebagai Tuhan. Makanya seluruh rentetan mukjizat yang Yesus lakukan, seluruh ucapan yang Yesus sampaikan, itu adalah mukjizat, itu adalah pekerjaan dan ucapan sebagai seorang Nabiullah kepada Bani Israel. Nah sekarang Anda keteteran membuktikan dia Tuhan. Kenapa? Karena pada prinsipnya dia adalah manusia yang dibentuk, dibuat, dilantik menjadi Tuhan bagi orang jahat. Bagaimana Anda bisa membuktikan ini pisang? Begitu beratnya Anda membuktikan ini pisang, begitu beratnya juga Anda membuktikan Yesus manusia itu adalah Tuhan. Itu Bu. Anda paksakan menjadi pisang. Ya jelas Pisang. itu pulpen. Begitulah Yesus manusia, begitu Anda memaksakannya jadi Tuhan, Anda hanya mutar-mutar seperti kentut yang sembunyi di dalam celana. Mulai. Sekarang Anda buktikan manusia Yesus Tuhan. Apa kata Anda? Memang Yesus itu punya sisi kemanusiaan, tapi dia juga punya sisi keilahian. Apa buktinya sisi keilahiannya? Ya karena dia berasal dari Bapa itu. Alam semesta ini berasal dari mana? Dari Allah Bapa. Berarti Bapak juga alam semesta ini? Coba lembutkan hatinya. Lembutkan hatinya. Iya. Nah, begitu dong. Sekarang ketika Yesus hidup di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, dia bertuhan atau dia ateis? Itu dulu. Gimana? Ketika Yesus datang penginjilan di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, dia bertuhan atau dia ateis? Dia memiliki sisi ketuhanan. Jangan lagi kau pakai istilah itu. Itu Temamu ini begitu, kau mengatakan temamu begitu, temamu. Ini sama halnya kau mengatakan dia juga memiliki sisi kepisangan nih. Nggak ada, beda, jangan disamakan. Loh, kalau begitu buktikan sisi ketuhanannya Yesus mana? Karena dia berasal dari Allah Bapa. Paham gak sih? Segala sesuatu berasal dari Bapa. Baca Matius 4 nomor 4. Contoh, nih, saya kasih perumpamaan nih. Ini yang membuat kita berbeda ya. Nih, contoh. Saya dengan bapak saya, ya, itu Anda katakan beda. Ya enggak? Sama? Enggak jelas. Kok nggak jelas? Kamu kan ingin membedakan antara Yesus dengan Allah Bapa. Anda kan ingin memisahkan. Kecuali Anda ingin Bapak Anda membedakan manusia, antara Anda monyet, baru beda. Mulai. Enggak. Kecuali Bapak Anda manusia dan Anda monyet, baru beda. Selama Anda manusia, Bapak Anda juga manusia, sama. Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Framing Anda, kebanyakan framing. Lalu apa yang Anda ingin sampaikan?
Apakah Nah, Bapak dengar, dan saya Anda katakan. beda? Tidak, sama-sama manusia. Dengar dulu, dengar. Saya dengan bapak saya beda. Enggak, Setuju nggak? enggak. Oke, ketika Anda berbicara sama saya, apakah Anda berbicara sama bapak saya? Enggak, lain kalau berbicara. Tapi ketika Anda berbicara mengatakan apakah saya dan Bapak saya sama, saya katakan sama. Sekarang Anda mengatakan beda, apanya yang beda? Lah beda lah, bapak saya di mana, saya di sini, bapak saya di mana? Berarti Bapak dan Yesus beda. Memiliki kesamaan, sama-sama Ya, Tuhan. Anda dengan Bapak Anda juga memiliki kesamaan, sama-sama manusia. Iya, Yesus dengan Allah dia begitu, sama-sama Tuhan. Di mana bukti ketuhanan Yesus? Ya karena dia berasal dari Allah Bapa. Baca Matius 4 nomor 4, coba baca. Baca dulu. Lembutkan hatinya. Kamu masih malu, kamu masih anak-anak. Bukan masalah lembut hati. Lembutkan hatimu, Bukan masalah lembut jangan kau hati. lawan dirimu. Jangan lawan Dengar kotor ya. kemanusiaanmu. Saya pernah mendengar dalam Islam bahwa hidayah itu bukan hakmu, bukan hak Nabi Muhammad, tapi haknya Allah. Nah, haknya Allah mendatangkan hidayah bagi orang yang melembutkan hati. Bukan yang Iya. mengeraskan hati. Allah tidak memaksa Bukan hati. orang untuk mendapatkan hidayah. Tapi orang itulah yang menerima hidayah itu membuka hatinya. Lembutkan hatimu, ku bilang. Baca Matius 4 nomor 4. Bentar. Ya, Tadi saya sudah baca. Oke, kita lanjut. Matius berapa? 4 nomor 4. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dari mulut Allah. Setiap manusia bukan hidup dari roti saja, tapi hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut. Berarti kita ini adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bedanya dengan Yesus apa? Ya sama. Sama. Jadi kita ini pada mulanya firman yang datang keluar dari mulut Tuhan menjadi manusia. Sama. Dah, lembutkan hatimu. Iya, terus. Lembutkan hatimu. Iya, terus kenapa? Ya, sudah kau mengatakan Yesus punya sisi keilahian karena dia keluar dan berasal dari Bapa. Bedanya dengan kita apa? Terkait dengan roh. Sama. Anda baca sama. Anda baca kejadian 6 nomor 3. Coba. Tadi Jelas, kita Bang. berasal dari firman. Kok nggak jelas dikasih data kok nggak jelas? Berapa? Kejadian 6 nomor 3. Kejadian 6. Ya, nomor 3. Berfirman Tuhan, "Aku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya berdiam dalam diri manusia. Aku tanya samamu, roh yang ada di dalam diri Bang Suma ini roh siapa? Rohnya Allah. Jasadku ini firman atau bukan yang keluar dari mulut Tuhan? Iya. Gimana? Jasadku ini berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul? Iya. Matius 4 nomor 4. Firman yang menjadi Iya, daging. iya. Ini daging berasal dari firman yang keluar dari mulut Tuhan. Roh yang ada di dalam adalah roh Tuhan. Berarti aku sama dengan Yesus. Bedanya. Yesus Nabi, Yesus Rasul. Dia diberi kekuatan.
Dan Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti segala mujizat yang ada pada diri Yesus sekiranya diberikan juga kepada Bang Suma, maka Bang Suma juga bisa berjalan di atas air, bisa membangkitkan orang mati, bisa juga kemudian membuat orang buta dan lumpuh sembuh. Tetapi hanya Yesus yang diberi karena dia manusia pilihan. Namun bukan Tuhan. Ketika dia datang memberikan mujizat, orang Yahudi tidak terima, orang Yahudi cemburu, orang Yahudi ingin berkongkol-kongkol membunuhnya. Lantas Tuhan marah karena Yesus orang dikasihi. Maka Yesus yang mereka salibkan dijadikan Tuhan bagi mereka. Mereka tidak ingin ke neraka sendiri, maka mereka nyebrang lautan, menjelajahi daratan, menjerat orang-orang asing untuk menjadi pengikutnya agar bersama dengan mereka ke neraka. Apa buktinya, dalilnya? Baca Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang di luar menjadi pengikut agamamu, setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Anda berasal dari mana? Roma? Enggak mungkin. Agama Anda dari Roma? Enggak mungkin Anda terima. Agama Anda berasal dari ahli Taurat, orang Farisi. Kristen berakar kepada ahli Taurat. Kalianlah yang orang neraka yang 2 kali lebih jahat yang dinubuatkan Yesus itu. Apa buktinya kalian orang neraka? Orang Yesus bertuhan kok dianggap Tuhan? Ya, saya ada 2 pertanyaan. Boleh nggak? Ya, silakan. Pertanyaan pertama, apa itu Islam? Islam adalah damai sejahtera. Oke, kalau berserah diri kepada Allah itu apa? Muslim. Yohanes 14:31. Yohanes 8 nomor 29. Yesus Muslim yang taat. Yesus selalu berserah diri kepada Tuhannya, mengasihi Tuhannya, melakukan setiap apa yang diperintahkan Tuhannya untuk ia lakukan. Bapak tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan pekerjaan yang berkenan dalam dirinya. Muslim Yesus itu, makanya dia disebut juru selamat. Selamat akar katanya salam, salam akar kata Islam. Yesus juru Islam. Yang kedua. Dalam Islam kan Yesus itu dikatakan tidak disalib, betul nggak? Yes, betul. Terus yang disalib itu siapa? Yang disalib itu orang yang diserupakan, yang kemudian penyalibnya dianggap Isa. Inilah yang kalian alami sekarang. Siapa dia? Dia siapa? Tidak dikatakan siapa, tapi diserupakan bagi mereka yang menyalib. Makanya bagi mereka yang menyalib itu menyangka itu Yesus, padahal itu bukan Yesus. Iya, itu saya tahu itu. Ini kan ada orang nih, dalam Islam kan begitu ya, yang saya pernah dengar. Ada orang yang diserupakan, mukanya mirip dengan Yesus. Ya kan? Yesus diselamatkan. Sedangkan kemudian yang disalib itu wajahnya mirip dengan Yesus. Sebelum diserupakan wajahnya sama seperti Yesus, sebelumnya dia ini siapa? Dia adalah Yudas. Yudas. Oke. Yes. Apakah Yudas itu dia murid Yesus juga? Ya. Oke. Itu aja dulu Bang, saya izin pamit. Oke, silakan. Ingat, yang kalian sembah, yang kalian puja-puja di gereja itu adalah Yudas dalam nama Yesus. Oke. Baik Bang. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Bang buat Bang Lunas. Oke. Jangan kau bangunkan Bang Lunas. Biarkan dia tenang-tenang aja dulu. Minum air dulu. jadi lapar ya, tadinya kenyang langsung lapar. Saya naik duluan dari orang-orang itu tadi, Bang. Oh gitu. Sudah makan, Iya. tapi begitu jumpa dengan mereka Langsung lapar terus. silakan. Boleh kan? Boleh. Menurut Bang Juma, apa yang keluar dari mulut Yesus menurut yang Abang baca di
Alkitab, apakah ada dusta atau tidak? Enggak ada dusta, Bang. Enggak ada dusta. Berarti abang percaya dengan Matius 16:19, kepadamu akan kuberikan Terus di Filipi, mana, tunggu bang. Tunggu ya, saya padamkan lampu dulu ya. Oke. Gimana? Ya kan tidak ada dusta kan, berarti Yes. Yesus memberikan kunci kerajaan surga kepada Petrus, Yes. ya kan? Terus di Efesus 1, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ini Apa? Petrus yang terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kan? Ini orang yang pegang kunci kerajaan surga loh. Iya. Karena tidak mungkin saya lebih percaya Bang Juma dari yang pegang kunci kerajaan surga. Iya, boleh. kan? Boleh. Ya kan? Boleh. Di sini Siap. Petrus panggil Yesus itu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Di 1 Ya kan? Petrus 2 itu kan? Di Efesus juga ada Bang, di Efesus 1 Efesus 1. 3 dengan di Petrus dengan Petrus 1 Petrus 1:3. 1 Petrus 1:3 Bang. Efesus 1 Di Nomor di 3. Efesus 1, nomor 1. iya. 1:3. Efesus 1 Iya. ayat 1 pasal ini 3, terus di Petrusnya Terbalik. iya terbalik, oke lah ya karena saya sudah lapar ini. Terus di 1 Petrus 1:3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Ini maksud saya begini, bukan saya tidak percaya orang-orang lain seperti Bang Iya. Juma atau siapapun itu, tapi ini kan Abang Juma juga sepakat bahwa Yesus itu tidak ada dusta yang keluar dari mulutnya, ya toh? Iya. Nah, berarti abang percaya dengan itu tadi, apa tadi yang Matius 16:19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, ya kan? Itu diberikan kepada Petrus. Terus yang Anda bawa ini adalah surat Paulus kepada orang-orang jemaat yang ada di Efesus. Maksudnya gimana? Kan itu kan di ini juga ada loh Bang, 1 Petrus. Ini kan Iya. di 1 Petrus. Ini kan Petrus juga yang berkata, yang di Apa katanya? 1 ini 1 Petrus 3 kan 1:3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Mana ada kayak begitu bunyinya di Petrus? Diperbaiki dong. Ada loh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Ada, masa saya tipu? Ini mau tunjuk atau Apa katanya? ini loh Bang. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oke. Ya kan? Oke. Jadi kesimpulan dari ini Bang Juma, tidak ada salahnya saya anggap Yesus itu Tuhan, yang pegang kursi kerajaan surga aja bilang dia Tuhan, panggil dia Tuhan, ya kan, panggil Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, saya tepuk tangan untuk itu dulu. Ya kan? Jadi gini, kalau dikatakan bahwasanya Petrus dijadikan sebagai pelanjut tongkat estafet daripada pengajaran Yesus, oke. Ingat ya, ketika di dalam Petrus menuliskan yang Anda maksud itu 1 Petrus 1 nomor 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Father Kurios Kristus Tuhan Yesus. kita Yesus Kristus. Nah, kan begitu tulisannya kan?
Sekarang Tuhan kita lihat. Yesus. Sekarang kita lihat. Petrus itu bukan orang Indonesia, bukan? Bukan dong. Orang apapun dia, tapi dia panggil Yesus juga Tuhan. Sabar dulu. Iya. Oke. Petrus ini kan murid Yesus ini dia. Kepas nama aslinya kan. Nah, Ya. si Kepas ini orang Ibrani, orang Yahudi. Ketika dia berbicara tentang Yesus dan juga Tuhannya Yesus, dia harus mendudukkan Yesus itu sebagai rasa bahasa orang sana. Nah, kalau kita paksakan masuk dalam bahasa Yunani, maka bunyinya begini. Father Krios, Bapak Tuhan. Bapak Tuhan Yesus Kristus. Yang kami hormati Bapak Tuhan Zuma. Bapak Tuhan Zuma. Bukan Tuhan Bapak. Coba dilihat tuh. Terpujilah Allah dan Bapak Tuhan Yesus Kristus. Harus kembali ke dalam bahasa aslinya biar nggak disesatkan. Father. Kalau dalam bahasa Yunani bukan father sebenarnya. Pater Kurios. Pater Kurios artinya adalah Bapak Tuhan. Bapak Tuhan itu bukan Theos. Tapi Kurios artinya Tuhan, Bapak Tuhan tanah, Bapak Tuhan Takur, Bapak Tuhan Zuma, Bapak Tuhan Adam, bukan Tuhan langit bumi. Karena Tuhan itu cuma satu. Yang terpuji yang lebih dulu disebut situ adalah Allah. Terpujilah Allah. Sama seperti kami umat Islam, kami memuji Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dan kami memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pujilah Allah dan Rasulullah. Pujilah Allah dan Rasulullah. Rasulullah di sini bukan setara dengan Allah. Sama seperti dari itu. Terpujilah Allah dan Tuhan Yesus. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Fattakullah wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah dan taat jugalah kepadaku. Itu kata Nabi Isa alaihissalam. Gitu. Jadi Yesus harus dikenal sebagai Tuhan. Yes, kami beriman Sayyid itu Tuhan. Rob itu juga Tuhan. Berarti Bang Juma mau bilang ini salah terjemahan. Bukan itu. Itu kalau Anda pahami bahwasanya dalam bahasa yang sesungguhnya itu Tuhan, Bapak Tuhan Yesus Kristus. Bung, kalau Anda sadar ketika kata Yesus diikuti dengan Kristus, Kristus itu artinya manusia yang diurapi Tuhan. Maka Yesus manusia yang diurapi Tuhan. Iya, betul. Nah, ya, makanya arti sebenarnya begini. Terpujilah Allah dan Tuhan Yesus yang diurapi Tuhan. Iya dong. Berarti kalau Iya dong. Iya, dong. Iya betul. dong. Maksud saya begini, Bang. Kalau di ini Efesus ini atau dengan di Petrus 1 Petrus tadi Abang bilang salah terjemahan. Ya, Iya. gitu. Sebenarnya kalau orang paham tidak bisa disesatkan. Tapi kalau dikatakan tujuannya mau menyesatkan, jelas itu salah terjemah. Di mana salahnya? Karena dia disebut di situ adalah Bapak tanpa huruf K. Terus Tuhan harusnya Tuhan. Itu penyesatan itu. Penyesatan. Harusnya yang tertulis. Terpujilah Allah, Tuhan Yesus yang diurapi Tuhan. Kan Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Iya, betul. Nah, sudah selesai. Anda percaya kepada Yesus? Percaya. Anda percaya kepada Petrus? Percaya. Percayalah bahwa yang harus dipuji di sana adalah Allah dan
pujilah juga utusannya, yaitu Tuhan Yesus yang diurapi Tuhan. Udah selesai, nggak ada masalah pun situ. Tetapi karena saudara kami Kristen harus mencari dalil, mencari data, mencari supaya Yesus itu Tuhan, maka segala-galanya merujuk kepada ketuhanan. Sedikit-sedikit Tuhan, sedikit Tuhan. Kurios jadi Tuhan, utusan Tuhan jadi Tuhan, Rasul Tuhan jadi Tuhan, Mesias jadi Tuhan, semua jadi Tuhan. Karena kenapa? Berarti ayat ini gugur dia Bang untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Pastinya. Karena tapi satu hal yang positif yang Anda harus ketahui, bahwa menurut Bang Suma ada dua yang mau Yesus itu menjadi Tuhan. Yang pertama, Tuhannya Yahudi membuat Yesus menjadi Tuhan bagi orang Farisi. Yang kedua adalah Kristen Indonesia. Dalam hal ini Lembaga Bible Indonesia. Lembaga Bible Indonesia telah melantik Tuhan Yesus menjadi Tuhan Yesus. Oke Bang, nggak apa-apa itu Bang. Ya, jadi Tuhannya Yahudi menyesatkan orang-orang Farisi dengan menjadikan Yesus sebagai Tuhannya, dan Lembaga Bible Indonesia menyesatkan Kristen Indonesia dengan melantik Yesus yang adalah Tuhan menjadi Tuhan. Saya kira begitu, saudara. Oke, biarkan yang nonton yang menilai aja Bang, kan begitu. Iya. Terus ini satu pertanyaan lagi Bang. Oke, silakan. Apa bedanya firman dengan berfirman? Oke. Apa bedanya firman dan berfirman? Firman adalah kata, berfirman berkata. Berfirmanlah Tuhan, berkatalah Tuhan. Firman Tuhan, kata Tuhan. Jadi ketika kita berbicara, ya kata, firman itu kata, kalimah dalam bahasa Quran, kalimah. Kalam adalah sifat, kemampuan berkata. Jadi firman Yesus adalah firman Tuhan. Yesus adalah perkataan Tuhan. Kenapa Yesus disebut sebagai perkataan Tuhan? Ya karena memang betul Yesus itu perkataan Tuhan. Maksudnya apa perkataan Tuhan? Yesus berada di bumi bukan berasal dari kemauan manusia, tetapi kemauan Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan. Apa buktinya? Pada bulan ke-6 Gabriel datang, Roh Kudus datang kepada Maria. Maria, ya paman, Tuhan yang Maha Tinggi menaungi engkau. Dia menginginkan engkau hamil dan melahirkan anak. Hendaklah engkau menamainya Yesus. Lalu kemudian Gabriel datang juga tuh kepada Yusuf. Yusuf, jangan kau ceraikan Maria. Sesungguhnya dia sedang mengandung dari Roh Kudus. Apa itu maksudnya dia mengandung dari Roh Kudus? Dia sedang membuktikan ucapan Tuhan yang diantar oleh Roh Kudus kepada Maria agar dia hamil. Maka pada mulanya Yesus itu adalah firman. Pada mulanya Yesus itu adalah perkataan. Pada mulanya Yesus itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak laki-laki atau kehendak perempuan. Berarti benar yang orang-orang bilang sebelum dunia ini dijadikan Yesus sudah ada ya? Sebelum dunia dijadikan, perkataan Tuhan sudah ada, sifat Tuhan sudah ada. Itu juga tidak salah. Berarti kan Tuhan berarti kan Yesus sudah ada sebelum dunia dijadikan, ya kan? Kalau kita lihat Efesus 1 nomor 4, kita semua ini ada sebelum dunia dijadikan. Coba Anda lihat di situ. Bahkan kalau kita lihat Amsal 8 nomor 22, sebelum langit digariskan, Salomo sudah ada di sana. Jadi firman yang dikatakan ada sebelum dunia ada, itu merujuk kepada kalam, kemampuan berkata-kata yang melekat pada diri Tuhan. Itulah yang kemudian melahirkan adanya kalimah, perkataan, firman. Makanya dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 5,
kemuliaan yang ada di kehadirat Bapa yang dimiliki Yesus. Berarti menurut Bang Juma, kita semua ini dan dunia dan segala isinya, termasuk Yesus, itu adalah dari firman Allah. Iya benar. Kita berasal dari Benar. sumber Sang Yang Maha Ada. Kita berasal dari sumber yang Maha Ada. Siapa dia? Yaitulah Sang Khalik. Yang qadim itu, yang kekal itu. Yesus juga begitu. Makanya Tapi begini loh Bang. Maksud kalau pemahaman saya kan ada beda sedikit. ya bedanya Ini maksudnya bedanya begini. Ini kan kalau di Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Ya kan? Dan firman itu adalah Allah. Ya. Abang percayakan dengan yang ditulis ini. Berarti firman itu adalah Allah. Berarti kekuatan sang pencipta dari kata-kata Allah adalah Allah, ya kan? Dari ayat ini maksud saya. firman yang dimaksud bersama dengan Allah itu sifat, bukan makhluk. Iya. Iya, Apa maksudnya itu? apa yang ada di dalam diri Allah. Firman ini kan ada di dalam diri Allah, ya kan? Ya, itu yang disebut kalam, sifat. Oke. Nah, sedangkan Yesus adalah buah Nah, dari kalam yang berupa kalimah yang keluar dari Bapa. Jadi gini, saya kasih analogi sederhana. Motor, knalpot, asap, karbon dioksida. Posisi Yesus di mana? Motornya bukan, knalpotnya bukan, asapnya bukan. Tapi mana Yesus itu posisinya? Karbon dioksida, racun yang dihasilkan dari asap. Nah, saya analogikan. Motor adalah Allah, adalah Tuhan. Knalpot adalah sifat berkata-katanya. Kemudian sifat berkata-kata ini mengeluarkan firman keluar dari corong knalpot. Setelah keluar corong knalpot ini berupa asap. Asapnya ini diantarkan oleh Gabriel kepada Maria. Setelah asap diantarkan kepada Maria, firman yang keluar dari knalpot akhirlah karbon dioksida, racun yang dihasilkan dari asap. tapi Paham? pemahaman saya paham saya Bang. Pemahaman saya agak beda sedikit Bang. Begini. Sabar dulu. Kalau pemahaman Kristen, motor, knalpot, asap, karbon. Yang menjadi Yesus adalah knalpotnya. Knalpotnya menggelinding Ya. turun ke bumi menjadi Yesus. Betul? Menjadi asap. Bukan menjadi asap. Knalpot menjadi karbon dioksida. Iya, betul. Itu ya kalau di Kristen itu begitu. Masalahnya kemudian adalah si knalpot ini masih menerima suara dari motor. Sedangkan knalpot ini adalah sumber suara itu sendiri. Tidak bisa lagi bersuara dia karena sudah jadi karbon. Nah, jadi paham saya begitu. begini Bang Juma. Apa Oke. lagi? Paham saya begini. Ini segala sesuatu ini kan dijadikan 2 menit lagi, berdasarkan Bang. firman. Oke Bang. Di Kejadian itu kan berfirmanlah Allah, jadilah bumi. Berfirmanlah, jadilah terang. Berfirman, ya kan? Berarti berfirman, dia mengucapkan, ya kan? Ada getaran yang mengeluarkan dari dirinya, kekuatan firman itu kan begitu. Nah, tapi kalau yang di Yohanes 1:14 ini kan firman itu menjadi manusia. Dia tidak berfirman, tapi firman itu sendiri yang berubah. Salah. Tapi Kalau tidak ada dalilnya itu bahwa Yesus itu dihasilkan berdasarkan ada berfirman. diurai dong, diurai. Contoh nih ya. Dalilnya yang Ya, ini saya kasih contoh. Ini Tuhan berfirman, jadilah asap. Tiba-tiba asap jadi. Ya kan? Yesaya 55 nomor 11. Segala sesuatu yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum apa yang kupirmankan, apa yang kuucapkan itu terjadi. Jadi asap.
Oke? Jadi asap berasal dari firman yang keluar dari mulut menjadi firman. Nah, sekarang Anda mengatakan firman ini, knalpot ini yang turun jadi itu kan maksud Anda? Firman itu kan dia bisa menghasilkan sesuatu atau menciptakan sesuatu jika firman itu berfirman, ya kan? Iya, betul. Sekarang mari kita buktikan. Ketika Tuhan berfirman keluar dari Tuhan, apakah yang turun dari langit itu, sahabat sekalian, apakah yang turun dari langit ini daging Yesus atau perkataan Tuhan yang diantar kepada Maria? Subhanallah, syukran. Kalau paham saya itu Bang, yang malaikat Gabriel berjumpa dengan Maria itu dia bukan membawa firman itu. Dia hanya menyampaikan pesan. Ya itulah dia firman, menyampaikan pesan. itulah pesan, itulah firman yang disampaikan Gabriel kepada Maria. Itulah yang disebut firman yang keluar dari Tuhan. Pada mulanya firman yang keluar dari Tuhan itu bersama-sama dengan Tuhan. Firman itu disampaikan kemudian kepada Gabriel. Gabriel kemudian menyampaikan firman itu kepada Maria. Lahirlah Yesus, firman itu menjadi daging. Begitu uraiannya. Kita istirahat dulu, aku mau ibadah. Habis isya kita lanjut. Oke, thank you. Thank you ya. Terima kasih Bang Adam, thank you. Baik Siap. teman-teman sekalian, terima kasih telah mempersamai kita sampai di penghujung hari ini, penghujung masuk waktu maghrib. Salam kenal teman-teman semua yang baru bergabung, Masya Allah. Sebelum kita tutup, ini dong bantu dong teman-teman untuk meramaikan YouTube saya juga. Beberapa bulan ini YouTube Zulkifli 15 itu drop. Jadi saya berharap teman-teman yang hadir pada saat kita live, kita sisipkan waktu untuk masuk ke Zulkifli 15 official. Karena teman di sana pada kesepian tuh. Udah berapa bulan? Udah 2 bulan kayaknya. Teman-teman kita merasa kesepian di YouTube karena tinggal yang cantik-cantik aja yang bertahan di sana. Yang sudah tua sok ganteng, yang sudah tua sok cantik, keliling kemana-mana, tinggalkan yang ganteng-ganteng di YouTube Zulkifli 15. Masuk ke dalam, barang 10 menit, 15 menit, kembali lagi ke TikTok. Ya kan ya, teman-teman sekalian. Dinda Nora, kita tutup aja dulu dek.